sebahagian pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Mana lebih utama, sholat tarawih berjamaah di masjid atau jamaah di rumah buat perempuan jika keluarnya perempuan itu menyebabkan fitnah? Fitnah itu artinya dipandang oleh laki-laki yang lain, atau dia memandang laki-laki yang lain, lebih afdal dia di rumahnya. Kalau tidak, misalnya dia tidak menyebabkan dipandang oleh laki-laki yang lain dan dia pun tidak memandang laki-laki yang lain, maka afdal di masjid. Kapan makan sahur yang paling afdal? Paling terakhir sebelum imsak, karena makan sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Buka disunnahkan disegerakan. Bahkan Nabi SAW memberi bisyarah umat ini tetap dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi jangan sampai membah subuh lah. Nah, kalau membah subuh itu ya kada sahur lagi ngarannya. Bolehkah melambatkan buka puasa karena masih bisa nahannya dan melakukan sholat maghrib? Makruh. Jadi yang disunnahkan segera berbuka, artinya berbuka yakin ya sudah masuk maghrib, yakin sudah maghrib, berbukalah dengan kurma atau dengan air, setelah itu air, atau dengan air, setelah itu silahkan sholat dulu atau makan kue sedikit, setelah itu sholat, setelah sholat baru makan, maka itu yang bagus. Jadi supaya ada juga orang makan aja dulu daripada keingatan waktu sembahyang. Nah itu permasalahannya permasalahan kamu keingatan. Kalau orang yang kada keingatan ya kada, tetap afdal buka jalan, setelah itu sholat. Nah, karena dia keingatan ya jangan, ya sudah selesaikan aja dulu daripada inya keingatan waktu sembahyang. Ternyata begitu dia selesai makan tetap aja keingatan misalnya, lawan yang lain pulang, ini berarti memang suka keingatan makanan waktu sembahyang. Niat 1 bulan penuh berpuasa bolehkah? Apakah Nabi pernah melakukannya? Niat berpuasa 1 bulan langsung itu disebutkan dalam mazhab Imam Maliki, dan itu mencukupi sehingga tidak perlu niat lagi setiap harinya, kata mazhab Imam Maliki. Akan tetapi mazhab Syafi'i itu niat sebulanan boleh dilakukan, tapi tetap jadinya 1 hari saja, besoknya tetap harus niat lagi. Setiap hari, kata Imam Syafi'i, ibadah yang menyendiri daripada puasa Ramadan. Kalau Imam Maliki, ibadah sebulanan itu 1 ibadah, sedangkan Imam Syafi'i tidak, setiap 1 hari 1 ibadah. Nah, setiap ibadah memerlukan niat. Imam Maliki mengatakan bahwasanya 1 bulan itu 1 ibadah, jadi cukup 1 kali niatnya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya setiap harinya itu 1 ibadah, berarti setiap hari diperlukan niatnya. Ulun pernah mendengar kisah seorang yang keluar madu di bibirnya. Siapa namanya dan detail kisahnya? Saya juga ragu-ragu. Saya dengar katanya itu adalah Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, tapi bagaimana ceritanya ya nanti kapan ada waktu saya akan ceritakan insyaallah, karena lumayan panjang ceritanya. Mungkin suatu saat kita akan membahas tokoh. Artinya tokoh itu 1 per 1 tokoh nanti kita bahas dalam 1 majelis, 1 kali pertemuan. Misalnya kita membahas Faghihul Muqaddam, khusus tentang Faghihul Muqaddam saja 1 kali pertemuan. Kemudian kita membahas mungkin tentang Syekh Muhammad Asy'ari Al-Banjari, khusus 1 kali pertemuan. Insyaallah taala, mudah-mudahan ada kesempatan dan kita sehat dan panjang umur.
Apakah ada beda puasanya orang bahari dan orang ini? Enggak ada beda. Semuanya puasa dari ba'da subuh, mulainya fajar sampai maghrib. Orang bahari juga kayak gitu. Jadi mulai puasanya itu adalah fajar sodik sampai terbenam matahari. Kalau yang ditanyakan bedanya di situ. Tapi kalau yang ditanyakan kualitasnya, ya itu bergantung kepada orangnya. Orang bahari yang awam ya kurang lebih aja dengan orang wahini yang awam. Tapi orang bahari yang alim, no tentunya kualitas ibadahnya itu lebih dahsyat. Karena yang menyebabkan kualitas ibadah itu lebih hebat adalah ilmunya dan kesolehannya. Apakah batal puasa tertelan air wudhu dan masuk air ke telinga saat mandi? Kalau air wudhu tertelan berarti waktu berkumur-kumur. Jika berkumur-kumurnya itu bahimat maka batal. Jika berkumur-kumurnya kada bahimat yaitu tetaguk juga kada batal. Adapun waktu mandi, jika mandinya itu menyelam maka batal. Jika mandinya itu menyelam dan dia tahu bahwasanya dia akan kemasukan air, biasanya seperti itu, maka batal. Tapi kalau dia mandinya menyelam ternyata masuk air padahal biasanya kada, maka tidak batal. Nah, tergantung kepada kebiasaannya. Bagaimana puasanya Nabi di bulan Ramadan? Apa maksud pertanyaannya? Puasanya Nabi di bulan Ramadan, ya Nabi puasa di bulan Ramadan. Kita mengambil hukum dari Nabi. Jadi sebagaimana kita puasa sekarang karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kelebihan-kelebihan yang lain ya banyak sekali. Puasa itu kan tidak hanya menahan makan dan haus, tapi lebih daripada menahan segala-galanya, bahkan menahan dari berbuat dosa. Kemudian yang paling dahsyat puasanya khawasul khawas, namanya kata Imam Ghazali, adalah menahan supaya jangan lupa kepada Allah. Tidak ada yang terlintas kecuali Allah. Nah, itu puasanya orang-orang yang siddiqin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini ya? Orang-orang dalam kayak apa menghadapi sebelum masuk Ramadan, bagi iman, saya tidak paham, nanti dibaca belakangan tulisannya. Marah dan emosi kepada orang lain apakah mengurangi pahala puasa? Iya, bahkan bisa membatalkan. Marah dan emosi sama, marah dan emosi itu bisa membatalkan pahala puasa atau mengurangi nilai puasa, karena marah dan emosi itu dari syaitan dan sifatnya panas. Makanya kalau orang marah itu hendaklah dia berpindah tempat. Kalau dia berdiri, duduklah. Kalau dia duduk, berbaringlah. Kemudian jadi dianjurkan untuk berwudu supaya mengurangi amarahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini manfaat dan bisa difahami. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.